臣李鸿章参拜慈禧皇太后老佛爷。 Melanjutkan film Suatu Hari di Cina yang ketiga, kisah kali ini diawali dengan memperlihatkan suasana istana kerajaan yang ada di kota Beijing, di mana dengan situasi Cina yang sekarang masih banyak dihantui keberadaan negara-negara penjajah, membuat sang ratu yang selaku presiden ini cukup resah, dan sang ratu meminta sang wakil yang bernama Tuan Li untuk coba mengusir mereka semua, dan Tuan Li akan memikirkan caranya untuk bisa mengadu domba mereka. Lantas untuk memperkuat diri, Tuan Li juga berniat akan mengadakan kompetisi barongsai untuk semua kalangan perguruan yang tujuannya untuk mencari petarung-petarung terkuat di negeri ini, di mana tanpa banyak pikir panjang, sang ratu pun langsung menerima usulan wakilnya tersebut untuk kemudian kita diperlihatkan Wong Fei Hung, Afu, Bibiye yang baru saja tiba di kota Beijing dengan tujuan untuk menemui ayah Fei Hung yaitu Wong Qingying. Perlu diketahui Wong Fei Hung rupanya datang ke sini karena hendak meminta restu kepada ayahnya, dan setelah kejadian di film keduanya, nyatanya Fei Hung dan Bibiye sudah berpacaran dan rencananya sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Makanya Fei Hung diminta untuk izin terlebih dahulu ke ayahnya, dan entah secara kebetulan atau bagaimana, di sini Bibiye juga tak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya sewaktu di Inggris dulu bernama Thomas, dan di sini Fei Hung cukup dibuat cemburu lantaran Thomas ini dengan sekonyong-konyong seenak jidat mencium tangan Bibiye begitu saja, dan Thomas juga tak sungkan untuk coba merayu Bibiye di depan Fei Hung. 為咗你，我不惜千里迢迢嚟到呢一度，真係好幸福，因為我哋終於都再重逢啦。你啲口水啊，咁唔衞生都有㗎。你以後唔好叫我13姨啦。喂，阿歡，你爛棍咗去邊啊？ Dan inilah sosok pembentukan dari ayah Wong Fei Hung yaitu Wong Qingying. Di sini dia mempunyai sebuah padepokan yang menaungi para seniman barongsai, dan dia juga punya banyak murid serta mempunyai satu barongsai peninggalan leluhur keluarga yang diberi nama Barongsai Perkasa. Dan saat masih enak-enaknya menikmati pembuatan barongsai baru, lah kok tiba-tiba padepokannya didatangi sekelompok orang dari perguruan reseh bernama Perguruan Kilang Minyak, dan perguruan yang dipimpin Master Bai ini bermaksud ingin menggempur padepokan miliknya, yang alasannya karena ingin mengurangi saingan kompetisi nanti, sebab padepokan Wong Qingying ini terkenal banyak menyimpan seniman-seniman yang jago. Dan meskipun sudah dikasih tahu bahwa event kali ini Wong Qingying tak ikut, nyatanya Tuan Bai tetap saja menyerang, dan pada akhirnya terjadilah keributan besar yang mau tidak mau Wong Qingying pun terpaksa ikut turun tangan. Dan karena melihat anak buahnya dengan begitu mudah mampu dikalahkan Wong Qingying, Tuan Bai akhirnya mengutus satu petarung andalannya yang bernama Kaki Gada, dan dengan kemampuan tendangan yang cukup cepat, Kaki Gada pun berhasil mengobrak-abrik bahkan merusak barongsai leluhurnya Wong Qingying. Nah, ketika Wong Fei Hung sampai dan melihat kondisi padepokan sudah kacau balau seperti itu, Fei Hung pun saat itu juga langsung mencari ayahnya, dan Fei Hung cukup terkejut saat melihat kondisi ayahnya yang terluka, yang oleh karena tak mungkin membiarkannya begitu saja, Fei Hung tak banyak bertanya terlebih dahulu, untuk kemudian Fei Hung pun bergegas untuk mengobati sang ayah terlebih dahulu. 再笑就斷氣啦！我驚你規劃個新子召喚翻套衫，仲想同你商量一下佢嘅終身大事。咁你知唔知陳家嗰邊係姓咩？都係等飛鴻自己同你講。 Setelah selesai mengode ayahnya, kini giliran Wong Fei Hung yang diminta untuk izin, sebab Bibiye sudah cukup penasaran dengan apakah jawaban ayahnya. Tapi entah karena malu-malu atau gagal fokus karena Bibiye terus menunggunya, Fei Hung justru malah tidak jadi mengatakan apa-apa, dan itu cukup membuat Bibiye kesal. 你呢次翻嚟呢？好啦，嗱，有咩事同我商量，而家講啦。冇噃。吓？冇？哇！真係碌木啊！ Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mari saya perlihatkan Anda dengan sebuah mesin uap milik Wong Qingying yang biasa digunakan untuk mencari uang. Di sini terjadi sebuah momen mengenakan tatkala asap tiba-tiba menyembur dan Bibiye ujuk-ujuk menciumnya. Dan seketika saat itu muka Fei Hung memerah, dan lucunya semua orang mengira bahwa Fei Hung terkena asap tersebut, sampai-sampai semua orang pun heboh ingin langsung mencarikan obat untuk Fei Hung. Di mana bersamaan dengan itu, di luar sendiri saat ini tengah terjadi keributan besar-besaran antara tiga perguruan yang akar permasalahannya lagi-lagi disebabkan karena kompetisi barongsai yang diadakan pemerintah. Dan Fei Hung yang melihat kejadian ini jelas cukup sangat miris melihatnya. Lantas saat itu juga Fei Hung pun langsung turun tangan sendiri untuk menghentikan mereka semua. Dan Fei Hung cukup hebat karena mampu mengalahkan orang segitu banyaknya. 擾亂民安，仲唔停手？麻煩請你哋嘅師傅出嚟。
Dan usai membuat semua orang takut, lalu meminta agar ketiga guru perguruan tersebut menghadap untuk menjelaskan kenapa sampai seribut-ribut ini, padahal masalahnya kan hanyalah masalah sepele. Begitu para guru datang dan melihat ternyata Wong Fei Hung lah orang yang menyerang, belum juga menjelaskan, para guru itu langsung damai semua. Dan untuk membahas permasalahan ini, Fei Hung mengundang mereka semua untuk datang ke restoran sekalian makan-makan di sana. Setelah melakukan diskusi dengan para perguruan, karena adanya kompetisi ini hanya membuat kegaduhan, Fei Hung pun berinisiatif membuat sebuah surat yang ditandatangani mereka semua, di mana surat tersebut berisikan penolakan terhadap adanya kompetisi, dan surat tersebut Fei Hung sendiri yang akan menyampaikannya esok. Lantas berangkatlah dia bersama Bibi menuju ke istana, di mana setelah surat tersebut disampaikan ke salah satu pejabat yang ada di sana, setelah ditunggu-tunggu jawaban pun tak ada, alias usulan Fei Hung hanya diabaikan saja. Mereka pun memutuskan pulang dan mereka menaiki becak. Lah, tapi tiba-tiba salah satu becak tersebut membawa kabur Bibi, yang ternyata ini semua adalah ulah si Tuan Bai yang bermaksud ingin menipu Fei Hung untuk mau gabung ke perguruannya. Dan seiring Fei Hung berlari untuk terus mengejar kemana Bibi akan dibawa, saat itu kaki gada muncul untuk menantangnya bertarung, sehingga mau tidak mau Fei Hung harus terlebih dahulu meladeninya, yang tapi Fei Hung juga harus tetap fokus berlari agar tak kehilangan jejaknya Bibi. Beruntung, saat Fei Hung berusaha mengejar Bibi kembali, becak yang membawa Bibi terguling, dan ternyata di situ ada Thomas yang melintas. Yang lagi-lagi di sini Thomas berusaha untuk cari kesempatan kepada Bibi, dan usai menolak negosiasi lalu memberi efek jerah dengan menjatuhkan kudanya Tuan Bai. Berhubung melihat Bibi kembali digoda, Fei Hung langsung ke sana untuk bisa mencegahnya. Lalu supaya aman, anak buah Thomas pun disuruh nganter Bibi pulang, tapi Thomasnya sendiri malah disuruh naik kuda yang lain. 仲話咩實苦啊？話佢自己係老鼠。小心你隻手，俾人吞咗落肚啫。唔該，姐姐。啊！哎，驾！Следуй за этой коляской. Sesampainya di rumah, Fei Hung mendapati Bibi tengah membuat sebuah film dengan menggunakan kamera baru, dan saat itu Fei Hung langsung diminta untuk masuk ke frame dengan menampilkan jurus-jurus miliknya. Namun ketika Fei Hung mengetahui kamera tersebut adalah pemberian Thomas, ketika Fei Hung pun langsung mutung, tapi Bibi bisa kembali menenangkannya dengan berjanji tak akan lagi menemui Thomas. Dan ketika waktu sudah kembali berjalan di keesokan harinya, di alun-alun kota terlihat banyak perguruan yang sudah bersiap akan bertarung barongsai, yang mana tujuan diadakannya ajang pemanasan ini ya tidak lain untuk mengurangi jumlah peserta yang akan mengikuti kompetisi, karena jika harus ikut semua itu ya bisa dibilang sangat banyak sekali. Nah, karena berstatus jadi satu-satunya perguruan yang tak ikut kompetisi, Fei Hung hanya menjadi penonton sambil menemani Bibi merekam, dan dengan ini ajang pemanasan pun dimulai. Di sisi lain, Afu yang tengah bermain mesin uap dengan merebus sebuah telur di sana. Tiba-tiba Afu diajak murid Wong Qingying untuk ikut tampil dalam ajang pemanasan tersebut, di mana Afu tanpa pikir panjang langsung mengiyakan. Dan begitu sampai di lokasi, secara kebetulan mereka tak sengaja bertemu dengan kaki gada, hingga Afu memutuskan untuk langsung mengganggunya. Nah, kaki gada yang menyadari bahwa ada orang yang berani macam-macam dengannya, tanpa pikir panjang saat itu langsung mengejar Afu. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke aksi pertarungan barongsai yang masih berlanjut, yang kali ini pertarungannya pun berjalan semakin seru. Nah, karena dirasa tidak aman lagi pula juga ada Thomas yang terus-menerus carmuk, Fei Hung memilih menyelamatkan Bibi dengan cara bergelantungan, yang tapi sialnya kameranya malah terjatuh di kerumunan pertarungan. Dan ketika Fei Hung berusaha untuk coba mencarinya, Tuan Bai yang kebetulan melihatnya saat itu langsung mengutus anak buahnya untuk segera membunuh Wong Fei Hung. Dan ketika aksi kejar-kejaran antara Afu dan kaki gada sampai ke sebuah kandang kuda, Afu memanfaatkan kuda-kuda tersebut untuk menyerang si kaki gada. Hasilnya kaki gada mengalami luka-luka di kakinya yang membuatnya nggak bisa berjalan. Dan secara kebetulannya ada kejadian sebuah pembunuhan yang tak sengaja terekam kameranya Bibi, yang nampaknya sih dilakukan oleh warga asing salah satu rekannya Thomas, yang tapi untuk saat ini Bibi belum menyadari bahwa kameranya merekam. Namun Bibi sempat melihat Thomas dan Bibi cukup
menaruh rasa kecurigaan kepada Thomas. Terungkaplah sudah, Thomas bersama pihak Rusia berniat membunuh wakil presiden di acara kompetisi barongsai nanti, yang alasannya karena Tuan Lee telah mengadu domba Rusia dan Jepang untuk berperang, di mana Tuan Lee nyatanya akan membantu Jepang menyingkirkan Rusia dari Cina. Dan orang yang terekam di kamera BBY tadi adalah orangnya Thomas, tapi dia berniat membocorkan niat Rusia membunuh Tuan Lee, makanya Thomas membunuhnya. Dan kembali lagi ke mereka berdua, saat ini BBY tengah mengajarkan Fehung sedikit bahasa Inggris, yang tapi tak lama datang Afu dan sang ayah, di mana Afu meminta tolong ke BBY untuk mencarikan orang yang bisa membetulkan mesin uap karena mesin uapnya rusak. Sementara untuk sang ayah sendiri, dia mencari Fehung karena ingin menanyakan soal pernikahannya, dan pada akhirnya Fehung pun menjawabnya. 未來新抱叫咩名啊？13姨咯，阿爹變咗碌木，我斟杯茶俾你，定下驚下。飛鴻咪變咗係我個老襟。 Dan sungguh sial nasibnya kaki gada. Ketika dia ingin kembali join, dia langsung dibuang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan di sini kaki gada mendapat perlakuan yang benar-benar sangat menyakitkan. Kaki gada pun pergi dengan tertati-tati, dan karena melihat Thomas lagi-lagi ada di dekatnya BBY, walaupun alasannya karena benerin mesin uap, Fehung pun tetap cemburu. Dan saat pergi ambek-ambekan itulah Fehung melihat kaki gada pingsan, untuk kemudian Fehung pun langsung menyelamatkannya. Dan setelah sadar, meskipun awalnya kaki gada enggan dibantu apalagi dengan Wong Fehung, karena Wong Fehung terus-menerus memaksanya, pada akhirnya kaki gada pun tahu siapa yang benar-benar tulus, dan dari sini kaki gada resmi menjadi muridnya Wong Fehung. Wong Fehung. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Setelah menyelesaikan rekaman filmnya sampai penyimpanannya penuh, kini giliran film tersebut diputar dan ditonton bersama-sama. Dan terlihat di situ kaki gada juga sudah mulai pulih. Tapi entah kenapa saat masih enak-enak nonton film tersebut tiba-tiba error. Lantas tak lama kemudian datanglah Tuan Bai, dan ia kemari karena bermaksud ingin menjemput kaki gada. Di mana seperti yang sudah bisa kita tebak, kaki gada tetap akan ikut Wong Fehung, untuk kemudian Tuan Bai juga mengundang Fehung dan ayahnya untuk datang ke restoran sebagai permintaan maaf sekaligus damai. Di sini mereka semua semakin yakin bahwa ini hanyalah sebuah jebakan saja, dan di sini sang ayah tetap akan pergi untuk menemani Fehung karena nggak ada yang bisa memisahkan keduanya. Yang spontan ucapan tersebut malah membuat BBY berpikir kemana-mana, dan ketika tiba waktunya untuk berangkat, ternyata Wong Fehung memutuskan berangkat sendiri, untuk kemudian Wong Qingying dan yang lainnya pun segera menyusulnya ke sana. Nah, ketika jebakan pertama mampu dengan mudah Fehung gagalkan, saat itu ruangan restoran langsung ditutup rapat-rapat, dan ruangan tersebut pun juga dibasahi dengan sejumlah minyak untuk membuat Fehung kesulitan. Dan dengan sejumlah pasukan yang telah disiapkan, Fehung pun mau tidak mau harus melawannya, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Walaupun sempat kesulitan karena situasi licin seperti itu, dengan memanfaatkan satu orang untuk ia naiki, Fehung berhasil mengalahkan mereka semua. Yang tapi saat berhasil keluar dan berniat akan menangkap Tuan Bai, sayangnya Tuan Bai berhasil kabur, dan karena beranggapan ayahnya nggak setuju, BBY pun memutuskan pergi lalu meninggalkan surat untuk Wong Fehung. Nah, sebelum pergi BBY memutar film kembali dan akhirnya mendapati video tersebut, lalu dengan cepat BBY pergi ke lokasi itu. Barangkali ada sebuah bukti yang bisa menjawab kejadian pembunuhan ini, dan ketika sampai di rumah lalu mendapati BBY sudah tidak ada di rumah. Seketika semua orang diperintahkan untuk mencarinya, yang tapi tak lama BBY sudah kembali juga. Yang disinilah akhirnya semua orang tahu kalau BBY dan Wong Fehung saat ini sudah berpacaran. Pada akhirnya terungkap setelah BBY menemukan sebuah surat di TKP. Lalu karena mengingat akan sangat sulit menemui wakil presiden, Fehung memutuskan untuk ikut kompetisi barongsai, dan dalam hal ini semua orang ikut dilibatkan. Yang pada intinya ini semua dilakukan demi keselamatan wakil presiden, dan berlokasi di salah satu lapangan yang ada di istana. Dengan ini pertarungan kompetisi barongsai besar-besaran pun dimulai.
膠片。 快啲攞嚟！ 阿官，揾個出嚟啊！ Bersamaan dikeluarkannya senjata yang diperuntukkan untuk membunuh wakil presiden, sayangnya Afu terkena serangan yang membuatnya tak bisa melanjutkan pertarungan ini lagi. Dan karena itu akhirnya kaki gada langsung menggantikan posisinya. Dan karena melihat Afu terluka, Wong Qingying malah teriak-teriak yang membuat Thomas menyadari keberadaan mereka. Dan Thomas saat itu juga langsung mengincar BBY. Dan inilah pembentukan barongsai milik Tuan Bai yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran barongsai pada umumnya. Dan dengan barongsai sebesar itu, Tuan Bai yang harusnya bisa dengan mudah naik ke menara akhirnya dipersulit karena adanya Wong Fei Hung di sana. 委腳七，居高臨下上師杯。攞翻嚟。 Singkatnya, melalui kerjasama berdua, mereka akhirnya bisa menyingkirkan barongsai besar dan di sisi lain BBY nggak jadi dibunuh sebab kembang api sudah dinyalakan, yang itu artinya penembakan harusnya sudah dilakukan. Dan ketika penembakan pertama gagal, lalu Thomas bermaksud ingin mencobanya lagi, saat itu kaki gada yang sudah mendapatkan plakat emasnya dengan cepat membantu Wong Fei Hung, dan karena takut nanti semua rahasia ini akan kebongkar pemerintahan Cina, pada akhirnya Thomas pun juga ditembak mati oleh temannya sendiri. Kini, giliran Wong Fei Hung meladeni perlawanan Tuan Bai untuk bisa mengakhiri ini semua, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Setelah semuanya selesai, dengan plakat tersebut Fei Hung pun menyampaikan kritik yang intinya nyawa itu lebih penting dari hanya sekedar sebuah kompetisi yang hanya untuk pembuktian semata. Dan setelah itu film pun Wong Fei Hung